Kebijakan dan perubahan oleh kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Imadi Divaldi Setiawan dengan nomor NIM 210201 4282, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Madi Sri Sinyasati dengan nomor NIM 210201426 dengan nomor absen 23, kelas 5C Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Nimadi Setiani dengan NIM 210201423 dengan nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yogi Mahendra Putra, NIM 21020144448, absen 40. Materi yang pertama saya bawakan mengenai tentang pengertian kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok, sektor swasta, dan individu. Materi berikutnya adalah pentingnya kebijakan. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan yang baru. Adapun alasan pentingnya sebuah kebijakan. Yang pertama, sebagai panduan dan kepastian. Kebijakan memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas kepada individu, organisasi, atau pemerintah dalam mengambil keputusan dan bertindak. Ini membantu menciptakan kepastian hukum dan prosedur. Yang kedua, mengatur perilaku. Kebijakan digunakan untuk mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok sehingga mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu seperti peningkatan ekonomi, perlindungan lingkungan, atau pemberantasan diskriminasi. Mereka membantu menganggarkan upaya menuju pencapaian hal tersebut. Yang keempat adalah mempromosikan keadilan. Kebijakan dapat digunakan untuk memastikan perilaku yang adil serta terhadap semua individu atau kelompok dalam masyarakat atau organisasi. Yang kelima, sebagai pengelola sumber daya. Dalam konteks pemerintahan atau bisnis, kebijakan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya secara efisien seperti anggaran, personal, atau aset. Yang keenam, mengelola risiko. Kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam suatu aktivitas atau kebijakan tertentu, membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif. Dan yang terakhir adalah menciptakan transparansi. Kebijakan yang transparansi membantu membangun kepercayaan publik dan menghindari tindakan diskriminatif atau korupsi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tingkat kebijakan. Tingkat kebijakan dalam manajemen perubahan adalah tingkat di mana keputusan strategis dan pedoman ditetapkan untuk mengarahkan perubahan organisasi. Nah, dalam hal ini melibatkan pembuatan kebijakan dan kerangka kerja yang akan digunakan oleh seluruh organisasi dalam mengelola perubahan. Adapun beberapa contoh tingkat kebijakan dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu visi dan misi organisasi. Dokumen visi dan misi organisasi yang jelas harus ditetapkan sebagai pedoman untuk perubahan. Yang kedua yaitu strategi perubahan. Kebijakan perubahan harus mencakup strategi perubahan yang menentukan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan perubahan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Kebijakan perubahan juga dapat mencakup perubahan dalam struktur organisasi seperti restrukturisasi departemen atau perubahan dalam hierarki kepemimpinan. Yang keempat yaitu kebijakan dan prosedur manajemen perubahan. Dokumen ini menguraikan kerangka kerja yang harus diikuti oleh semua bagian organisasi dalam mengelola perubahan. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi. Kebijakan perubahan harus mencakup cara mengukur kinerja selama proses perubahan dan metode evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan perubahan tercapai. Yang keenam yaitu komunikasi dan keterlibatan. Kebijakan harus menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan keterlibatan karyawan dalam perubahan. Yang ketujuh yaitu pengelolaan risiko. Kebijakan perubahan harus mencakup strategi pengelolaan risiko yang mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan dalam perubahan dan cara mengatasinya. Yang ke-8 yaitu etika dan nilai. Kebijakan dapat mencakup panduan etika dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh organisasi selama perubahan. Selanjutnya yaitu beberapa aspek-aspek hubungan antara manajemen
perubahan dan kebijakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan perubahan. Nah, dalam manajemen perubahan, organisasi seringkali perlu menetapkan kebijakan perubahan yang merinci panduan dan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi selama proses perubahan. Yang kedua yaitu panduan untuk kebijakan strategis. Kebijakan perubahan dapat membantu mengarahkan strategi perubahan. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Kebijakan perubahan juga dapat mencakup metrik atau kriteria untuk mengukur kinerja selama proses perubahan. Yang keempat yaitu komunikasi dan keterlibatan. Kebijakan perubahan seringkali mencakup panduan terkait komunikasi internal dan eksternal serta keterlibatan karyawan. Yang kelima yaitu etika dan nilai organisasi. Kebijakan perubahan dapat mencantumkan nilai-nilai dan etika organisasi yang harus dipegang teguh selama perubahan. Yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Kebijakan perubahan seringkali mencakup strategi pengelolaan risiko yang membantu organisasi mengidentifikasi potensi, hambatan atau tantangan dalam perubahan dan merancang tindakan mitigasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang memahami perubahan. Nah, perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan dapat bertahan lama. Nah, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang lainnya. Adapun menurut Wibowo 2008, perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan. Faktor internal di dalam organisasi dapat pula menjadi pendorong untuk perlunya perubahan. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan ukuran dan struktur organisasi. Yang kedua, ada perubahan dalam sistem administrasi. Dan yang terakhir ada introduksi teknologi baru. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, kebudayaan, sumber alam, demografi, sosiologi, dan sebagainya. Nah, adapun faktor eksternal, yang pertama ada lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, yang kedua ada peperangan, yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Baik, selanjutnya ada pentingnya perubahan. Nah, perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, dapat dipastikan usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan organisasi bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Tantangan perubahan. Tantangan merupakan suatu hal yang harus dihadapi demi terciptanya kemajuan organisasi. Tantangan dalam perubahan itu sendiri yakni bagaimana menyikapi atau menghadapi permasalahan yang muncul, yakni resistensi yang timbul dari seorang individu dan kelompok tertentu. Nah, terdapat 3 tahap tantangan pertama yang akan dihadapi dalam perubahan, yaitu yang pertama tantangan dalam tahap prakarsa perubahan, di mana pada tahapan ini untuk memulai suatu perubahan akan dihadapi 4 macam tantangan, yaitu yang pertama adalah perasaan tidak mempunyai cukup waktu, yang kedua tidak adanya bantuan coaching dan dukungan, yang ketiga merasa tidak relevan, dan yang keempat adanya konsistensi nilai-nilai dan perilaku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tantangan dalam tahap meneruskan perubahan, di mana tantangan yang dihadapi pada tahap ini adalah yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan, yang kedua adalah penilaian dan pengukuran, dan yang ketiga adalah percaya dan ketidakpercayaan. Selanjutnya tantangan dalam tahap merancang dan berpikir ulang. Nah, di mana tantangan ini timbul melalui 3 proses pembatasan yang saling berhubungan dengan batas dasar. Seiring tantangan yang timbul karena kelompok pemandu melalui perselisihan terhadap otonominya. Apabila kelompok ini mengembangkan kemampuan pembelajaran baru, mereka mendapat kepercayaan diri. Nah, perasaan kekuasaannya meningkat dan kapasitasnya lebih besar untuk pengaturan diri.
Semua ini cenderung mengarah secara alamiah pada tindakan dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Nah, menentukan sendiri lebih banyak arah dan penyelesaiannya. Maka dari itu terdapat beberapa taktik untuk mengatasinya menurut Coach dan Friend JR, yaitu di mana yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, yang kedua adalah partisipasi, ajak serta semua untuk mengambil keputusan. Nah, pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan dan dukungan. Di mana jika pegawai takut dan cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Yang keempat adalah memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, memang memakan waktu namun akan mengurangi tingkat penolakan. Nah, selanjutnya ada negosiasi. Cara lain yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Nah, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka, manipulasi dan konfrontasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalkan memelintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal-hal yang negatif, serta menyembunyikan rumor-rumor yang bersifat negatif lainnya. Nah, selanjutnya adalah taktik yang terakhir adalah taktik paksaan, di mana berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dalam adanya dilakukannya perubahan tersebut. Kecepatan perubahan. Hakikat perubahan adalah bergerak dari keadaan sekarang menuju keadaan baru. Nah, jarak antara keduanya dinamakan dengan the delta state. Orang menerima perubahan pada tingkat yang berbeda. Hidup kita adalah yang paling efektif dan efisien jika kita bergerak pada kecepatan yang memungkinkan kita menerima dengan tepat perubahan yang kita hadapi. Itu menurut Horner. Nah, manusia bergerak pada tingkat kecepatan yang bersifat fluktuatif menurut kapasitas untuk menerima pengaruh dan informasi baru. Nah, seberapa baik kita dapat menyerap implikasi perubahan secara dramatis mempengaruhi tingkat keberhasilan kita mengelola tantangan yang akan kita hadapi. Perkembangan dunia yang semakin kompleks meningkatkan tekanan lebih kuat untuk mengelola lebih banyak perubahan-perubahan pada kecepatan yang meningkat pula. Nah, untuk itu diperlukan pemahaman terhadap pola perubahan dan prinsip kelenturan atau fleksibel yang perlu dicapai dengan maksud mencapai kecepatan perubahan organisasi optimal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton.